Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempersembahkan video hasil mereview kami tentang Candi Borobudur dan Rumah Kaca. Selamat menyaksikan. Mereview cerita sejarah Candi Borobudur dan Rumah Kaca. Yang pertama, Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah monumen Buddha terbesar di dunia. Dibangun pada masa Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra pada tahun 824. Candi Borobudur dibangun 300 tahun sebelum Angkor Wat di Kamboja dan 400 tahun sebelum katedral-katedral agung di Eropa. Sejak pertengahan abad ke-9 hingga awal abad ke-11, Candi Borobudur menjadi tempat peziarah umat Buddha dari Cina, India, Tibet, dan Kamboja. Candi Borobudur menjadi salah satu jejak sejarah paling penting dalam perkembangan peradaban manusia. Candi Borobudur dibangun selama 75 tahun di bawah pimpinan arsitek Gunadarma. Dengan 60 meter kubik batuan vulkanik dari Sungai Elo dan Progo, yang terletak sekitar 2 km sebelah timur Candi. Candi ini berada di Jawa Tengah, di puncak bukit menghadap ke sawah yang subur di antara bukit-bukit yang renggang. Inilah analisis unsur kebahasaan dalam novel sejarah Candi Borobudur. Yang pertama, kalimat bermakna lampau adalah dibangun pada masa Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra pada tahun 824. Candi Borobudur dibangun 300 tahun sebelum Angkor Wat di Kamboja dan 400 tahun sebelum katedral-katedral agung di Eropa. Yang kedua, penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu adalah setelah berkunjung ke sini, Anda akan memahami mengapa Borobudur memiliki daya tarik bagi pengunjung dan merupakan ikon warisan budaya Indonesia. Yang ketiga, penggunaan kata sifat adalah disiplin ilmu pengetahuan terlibat dalam usaha rekan struktur Candi Borobudur yang dilawan oleh Tudorus Pan ERP tahun 1911, Prof. Dr. C. Koremans tahun 1956 dan Prof. Insinyur Ruseno tahun 1971. Yang kedua, Rumah Kaca. Betapa bedanya bangsa-bangsa Hindia ini dari bangsa Eropa. Di sana, setiap orang yang memberikan sesuatu yang baru pada umat manusia dengan sendirinya mendapatkan tempat yang selayaknya di dunia dan di dalam sejarahnya. Di Hindia, pada bangsa-bangsa Hindia, nampaknya setiap orang takut tak mendapat tempat dan berebutan untuk menguasainya. Kata-kata Pramudaya Anantatur lewat Minke. Itulah yang merupakan peristiwa singkat namun jika diuraikan menjadi setebal roman Rumah Kaca ini. Dan inilah analisis unsur kebahasaan dalam novel sejarah Rumah Kaca. Yang pertama, kalimat bermakna lampau adalah mulailah aku mengingat-ingat secara kronologis pekerjaanku sejak 1912 sampai masuk tahun 1915. Yang kedua, penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu adalah bagan untuk mengebalkan sang kaisar telah kubuat sampai terperinci setelah Sepuku menekan aku dengan berbagai cara. Dan setelah beberapa minggu berlalu, ternyata pemain peran utama sebagai Surupati adalah orang itu juga, Marco. Yang ketiga, penggunaan kata sifat adalah beberapa hari kemudian bagan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuanku. Dan sepucuk nota dari Sepuku mengatakan ia tidak puas dengan hanya menjauhkan. Harus ditarik terus sampai mempertentangkan kedua-duanya. Yang terakhir, kesimpulan.
Candi Borobudur adalah sebuah mahakarya arsitektur dan seni yang memukau dunia. Dengan desain yang kompleks, relief indah, dan simbolisme mendalam, candi ini tidak hanya menjadi saksi sejarah dan warisan budaya Indonesia, tetapi juga menginspirasi pengunjung dari seluruh dunia. Keindahan dan makna di balik arsitektur spektakuler Candi Borobudur akan terus memikat dan mengagumkan kita sepanjang masa. Rumah Kaca adalah karya Pramudaya Anantatur, menggambarkan tentang perjalanan seorang tokoh bernama Pangemanan, seorang komisaris yang diberi tugas oleh komandannya untuk mencederai Raden Masminke. Biru laut seperti kolam, Ikan paus pandai menyelam. dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.